warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Adrialisna dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 10121024. Di sini saya akan memaparkan materi riset pemasaran untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah riset pemasaran. Selamat menyaksikan. Paradigma bisnis terkini, penggeseran paradigma dalam bisnis adalah perubahan atau perkembangan besar suatu perusahaan atau bisnis. Memproduksi barang atau jasanya, mereka seringkali menguntungkan bisnis dalam hal efisiensi dan kualitas produk. Mereka sekaligus mengubah konsep utama tentang cara mereka beroperasi. Jenis perubahan paradigma dalam bisnis pemasaran yang dipersonalisasikan telekomunikasi, perdagangan, elektronik, dan lain sebagainya. Pemasaran riset. Pemasaran dapat dimaknai sebagai pengumpulan data, observasi, dan pengelolaan data terhadap objek penelitian di dunia pemasaran. Tujuan dari riset pemasaran, yang pertama, membuat keputusan yang tepat. Salah satu alasan kenapa riset pemasaran dilakukan tidak lain bertuju untuk membantu dan membuat keputusan. Yang kedua, mendapatkan peluang bisnis baru. Tujuannya melakukan riset pemasaran adalah membuka peluang bisnis baru buat pelaku usaha yang memperoleh omset besar dan ingin mengembangkan usaha lain, butuh kemampuan untuk membaca peluang. Yang ketiga, menghindari kegagalan usaha. Klasifikasi riset pemasaran. Riset dideskripsikan. Riset deskriptif berfokus menggunakan gambar karakteristik pasar atau populasi tertentu. Riset eksploratif. Riset eksploratif digunakan untuk mendapatkan wawasan awal atau pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau topik yang belum jelas. Selanjutnya ada riset kausal. Riset kausal direncanakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel tertentu. Riset kualitatif. Riset kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-kuantitatif seperti wawancara dan observasi. Riset kuantitatif yaitu melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik seperti survei, angket, atau analisis data besar. Riset primer adalah riset yang dilakukan secara khusus untuk bertujuan proyek atau masalah yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan. Riset sekunder melibatkan penggunaan data yang sudah ada, seperti data dari lembaga, riset pihak ketiga, atau publikasi industri. Riset pasar adalah jenis riset yang fokus pada pemahaman pasar sebagai keseluruhan, termasuk ukuran pasar, tren, dan prospek kerja. Proses penelitian pemasaran, yang pertama ada konsep pemasaran, yang kedua ada segmentasi target, yang ketiga ada siklus hidup produk, yang keempat ada 4P marketing, yang kelima ada teori diferensial, yang keenam ada teori penetapan pemasaran, yang ketujuh ada penetapan harga, yang kedelapan ada model perilaku konsumen, yang sembilan ada teori inovasi, ada pengembangan pasar, sama pemasaran berkelanjutan. Marketing research proses. Masalah dalam konteks riset pemasaran menunjukkan pada kebingungan, situasi yang perlu dipecahkan, atau permasalahan yang perlu dijawab melalui penelitian. Masalah dan gap penelitian. Definisi masalah adalah langkah awal dalam merancang riset pemasaran. Ini melibatkan menentukan permasalahan atau tantangan yang ingin dipecahkan oleh riset. Langkah-langkahnya, yang pertama ada identifikasi kebutuhan, menentukan kebutuhan atau kekurangan dalam pemahaman bisnis atau pemasaran yang memerlukan penelitian. Yang kedua ada pemilahan prioritas, menilai tingkat urgensi dan dampak masalah untuk menentukan prioritas penelitian. Yang ketiga, menentukan batasan dan cakapan permasalahan agar riset dapat diarahkan secara efektif.
Gap penelitian merujuk pada ketidaksesuaian atau kekosongan dalam pengetahuan atau pemahaman saat ini yang mendorong kebutuhan untuk melakukan penelitian tambahan. Langkah-langkah untuk melakukan gap penelitian yang pertama, tinjauan literatur, meninjau literatur yang ada untuk mengidentifikasi apa yang sudah diketahui dan area di mana pengetahuan belum lengkap. Yang kedua, ada analisis kritis, melakukan analisis kritis terhadap literatur untuk mengidentifikasi gap atau celah dengan pengetahuan. Yang ketiga, perumusan gap, merumuskan secara jelas di mana gap penelitian berada pada bagaimana penelitian tersebut dapat mengisi celah tersebut. Jenis model penelitian pemasaran, verbal model, deskripsi naratif dari hubungan antar variabel. Yang kedua ada graphical model, presentasi visual dari hubungan antara variabel menggunakan grafik atau diagram. Yang ketiga ada mathematical model, representasi matematikal dari hubungan antara variabel melalui pemasaran atau fungsi matematis. Komponen model penelitian pemasaran, yang pertama ada variabel independen, variabel yang dianggap sebagai penyebab atau pemicu perubahan. Yang kedua ada variabel dependen, variabel yang dianggap sebagai hasil atau akibat dari perubahan variabel independen. Yang ketiga ada variabel kontrol, variabel tambahan yang memodifikasi atau mengontrol hubungan antara variabel.